dari tentang asosiasi. Baik, data apa yang mau diasosiasi? Nah, asosiasi itu, jadi asosiasi itu kita akan melihat sebuah data di mana data ini apa ya namanya, dia bisa bersamaan dalam waktu yang bersamaan dia digunakan. Ya, nah, ya biasa digunakan untuk market basket analysis. Nah, sekarang saya ada punya data ya, ambil data aja dulu. Oke, saya data tentang ini, karena tidak semua data bisa dipakai untuk model ya. Jadi data itu berbeda-beda ya, harus menyesuaikan datanya. Baik, data Aptikom, pelatihan data asosiasi transaksi. Oke, kita klik next. Oke, ini ada nomor transaksi, kemudian ini ada item, bisa item penjualan, bisa juga item permintaan barang dan seterusnya untuk produksi. Klik next saja. Nah, biasanya untuk asosiasi ini adalah 01 ya sampai terakhir. Nah, integer. Oke, semuanya biasanya integer. Kok datanya cuma 01. Nah, kenapa kok datanya cuma 01. Jadi data asosiasi ini adalah 01 yang bersamaan yang mana gitu. Contohnya yang di sini yang bersamaan adalah data item 2 sama data item I3, nilainya kan 1 ya. Nilainya 2 sama 3 itu 1, berarti sama 8 juga 1 dalam satu record. Dalam satu record itu yang nilainya 1 berarti dia muncul secara bersamaan. Ya. Umpamanya kalau kita ilustrasikan dalam pembelian, penjualan. Nah, ketika kita beli kan kadang beli barang kan nggak cuma satu ya. Kita bisa beli barang kan 2. Nah, beli barang yang 2 itulah kita nilai. Umpamanya kita beli Indomie sama jangan bilang Indomie ya, bilang merek. Jadi kita umpamanya ada mie instan, kemudian kita beli juga telur. Nah, jadi mie instan sama telur nilainya 1 ya, karena dia sedang dibeli dalam satu transaksi yang bersamaan ya. Ya, ataupun di perusahaan bisa juga, umpamanya ada di sebuah perusahaan dia butuh bahan bakunya ABC, berarti ABC itu dikasih nilai 1, kemudian yang D, E, F, G dan seterusnya nilainya adalah 0. Nah, itu ya. Nah, baik, itu ya kurang lebih asosiasi logika dasarnya seperti itu ya. Oke, kita klik next, kita taruh di dalam data, kita kasih nama data aso, nggak masalah, kita klik OK. Oke, kita sudah masuk datanya di situ, di desain. Oke, sekarang kita masuk ke asosiasi. Nah, baik, habis 2 giga, jadi dia hang dia. Oke, terus baik, apa yang kita mau masukkan ketika kita mau mengasosiasi tadi? Datanya sudah masuk belum ya? Latihan, datanya ada. Oke, datanya ada. Tentang data asosiasi kita masukin. Nah, masuk ya? Oke, data asosiasi. Nah, kemudian setelah data asosiasi kita mau pilih barangnya, pilih atau tidak. Barang-barangnya dipilih ya. Kalau mau dipilih pakai select atribut dulu. Kalau mau difilter berarti mau mencari filter dulu. Kalau kita sudah yakin, maksudnya kita yakin ini datanya nggak ada yang missing ya. Ini datanya nggak ada yang miss, kita lihat di sini nggak ada yang missing, berarti nggak ada yang error ya, sudah langsung ya, bisa, nggak perlu kita reprocessing juga bisa. Kalau mau cari pilih-pilih barangnya pakai select atribut dulu ya. Kan ini ya, barangnya kan di sini contohnya ada item 1, item 2 sampai 15 ini ya.
Kalau kita hanya mau menseleksi 5 saja boleh. Oke. Tapi 15 itu kecil ya. Oke, nah kemudian untuk data asosiasi kita membutuhkan numerical to binomial. Ya. Kita tulis di sini. Numerical to binomial. Oke. Nah, ini untuk mengubah numerik menjadi binomial, dua pilihan. Nah, kemudian di numerical binomial sudah, baru kita masukin data asosiasi apa yang digunakan. Ya, contoh yang populer adalah FT-Grow. FP-Grow. FP-Grow. Nah, ini kita masukin. Oke, FP-Grow kita masukin. Nah, FP-Grow-nya sudah ada, kemudian kita create association. Berarti kita cari di sini, tulis create association. Ya, create association. Ya, masukin. Masukkan. Create association. Iya. Sorry. Ini ya. Create association, kemudian yang tree-nya taruh di sini. Ya. Terus kemudian ininya kita buat sini. Sudah. Create association. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Untuk create association ya, confidence-nya 0,8. Kira-kira ada nggak yang 0,8? Ya. 0,8 itu sangat tinggi, antara kemungkinan besar barang satu dan barang banyak itu bermunculan secara bersamaan. Itu berarti sangat tinggi. Bagus sih sebenarnya kalau dia confidence-nya 0,8. Tapi pertanyaannya ada atau enggak gitu ya. Iya. Nah, sekarang coba ini saya kecilkan dulu ya. 0,5 aja ya. Confidence-nya, tingkat kebersamaan antara barangnya itu saya coba lihat 50%. Ya, itu ya. Kemudian yang perlu kita setting untuk FP-Grow-nya ini minimal supportnya 0,95. 0,95 ini terlalu tinggi juga ya. Jadi barang ini mendukung untuk barang yang satunya lagi untuk dibeli itu dukungannya berapa persen? 95%. Ini kalau datanya betul ya berarti dia betul-betul sangat tinggi ya. Cuma kalau kita lihat seleksi dulu barangnya itu ada beberapa barang sih yang memang ada yang mendukung gitu ya. Nah, ini kita gantiin. Coba kita 0,1 dulu. Minimum supportnya kita coba ambil semuanya barang ya kan. Itu nanti kita coba cek. Nah, kayak gitu dia. Oke. Nah, setelah itu baik, ini kita ngikut aja, ini cuma jumlah number item. Oke, kemudian kita runningkan. Baik, ini hasil runningnya seperti ini ya. Ini adalah barangnya, kemudian ini conclusionnya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau barang item 6, item 13 ya sama item 15. Jadi kalau kita ada suatu permintaan item 6 sama item 13 ya kan. Nah, di item situ dia akan bersama dengan item 15 itu tingkat confidence-nya berapa sih? 55%. Ya. Confidence-nya 50%. Kemungkinan item 6 sama item 13 dia akan beli item 15, itu kemungkinan besar dia 50% akan beli. Ya.
50-50 dia akan ikut ya gitu ya. Jadi kalau saya beli roti ya kan, beli roti sama beli margarin ya, kemungkinan besar saya akan beli susu 50%, umpamanya begitu ya. Jadi ini tingkat confidence-nya seperti ini. Nah, seandainya kalau kita mau men-sort ya, men-sort sini di sini kok ada nomor transaksi ya. Oh, nomor transaksi masuk juga. Ini harus kita edit dulu ya. Nomor transaksi masuk juga, berarti biar kita hilangkan transaksi nggak kepilih gitu kan. Nomor transaksi kok jadikan premise ya. Nah, berarti kita apa tadi? Iya, kita gunakan select atribut. Kita tulis di sini. Ini select atribut. Di processingnya adalah select atribut. Jadi kita masukin select atribut. Ini kita close. Ini kita masukin di sini. Kita masukin di numerical binomial. Kemudian select atributnya kita ambil subset select atribut. Ini kita dari sampai atas kecuali nomor transaksi. Ya, nomor transaksi kan nggak bagian dari asosiasi. Iya, jadi kita apply aja. Klik, kita running kembali. Oke, nah sekarang kita lihat datanya. Datanya jadi berubah ya. Ya, tadi kan ada nomor transaksi. Oke, jadi ini ya. Kemungkinan membeli item 2 sama item 15. Oke, dia akan kemungkinan membeli berapa persen? Dia. Ya, jadi dia kemungkinan confidence-nya 52%. Jadi kalau kita short ya, kita short di sini yang paling tinggi berapa ya? Paling tinggi ternyata 60%, 69%, hampir 70% dia akan membeli. Oke, berarti dia di posisi item 3, item 2, item 13 terhadap item 8. Nah, jadi kalau kita ini ya, kita mendata. Jadi kalau ada barang ini, bagusnya apa? Dia akan bersamaan dengan sini. Oh, kalau ada bersamaan dengan barang ini, otomatis kita akan mencoba untuk memberi diskon biar menarik pelanggan. Item 8-nya kita diskon 10%. Nah, kemungkinan besar dia akan membeli barang itu. Nah, itu termasuk strategi dari pemasaran ya, biasa dipakai untuk market basket analysis. Nah, kalau kalian sering lihat sering main-main ya kan di supermarket, nah itu kadang sering dipakai itu ya, cara-cara seperti ini. Nah, itu baru antar item ya. Nah, kalau kita ganti nama itemnya, kita bisa ganti back. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pas waktu kita sudah habis 2 jam. Oke. Sebenarnya masih ada banyak yang perlu kita bahas. Ya. Banyak yang perlu kita bahas. Cuma waktu kita sudah habis ya.